Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raipal amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmah dan keutamaan di balik perintah tersebut. Juga sama dengan perintah wudhu. Ya, perintah wudhu itu banyak sekali hikmah dan banyak sekali keutamaan-keutamaan di belakangnya. Kita lihat bahwa salah satu keutamaan atau eh, manfaat dari wudhu dikabarkan dalam hadis karena wudhu, teman-teman semua, kesalahan dari setiap anggota tubuh yang dibasuh itu akan berjatuhan. Jadi setiap kali teman-teman berwudu, maka dosa-dosa itu akan berjatuhan. Makanya usai berwudu dan sebenarnya kalau disunahkan sholat sunnah 2 rakaat, seolah-olah kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Karena kenapa? Karena kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa dari setiap anggota wudhu itu berjatuhan dengan air wudhu kita tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah seorang pun dari kalian mendekati wudhunya, kemudian berkumur, menghirup air, dan melepaskannya kecuali akan keluar kesalahan-kesalahan dari mulut dan hidungnya bersama dengan air. Kemudian tidaklah ia membasuh wajah sebagaimana diperintahkan Allah, kecuali kesalahan-kesalahan wajahnya akan keluar dari ujung-ujung janggutnya, kalau yang laki-laki ya, bersama dengan air. Tidaklah ia mencuci kedua tangannya hingga siku, gini ya, kedua tangannya hingga siku, kecuali kesalahan-kesalahan tangannya akan keluar dari ujung-ujung jarinya. Kemudian tidaklah ia mengusap rambutnya, gitu ya, rambut, kemudian hidung seperti ini. Kemudian tidaklah ia mengusap rambutnya kecuali kesalahan-kesalahan kepadanya akan keluar dari ujung-ujung rambutnya bersama dengan air. Kemudian tidaklah ia membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kakinya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kesalahan-kesalahan telapak kakinya akan keluar dari ujung jari-jarinya bersama dengan air. Kemudian tidaklah ia berdiri dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan memuji Allah dengan pujian yang pantas untuk Allah. Kemudian salat 2 rakaat setelah berwudu kecuali akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada saat ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dalam hadis ini sebenarnya kita sudah tahu, ini kita sudah sering mendengar ini ya teman-teman semua, bahwa dalam setiap anggota wudhu yang kita basuh dengan air tersebut, maka dosa-dosa kita akan berguguran. Kalau kita renungkan setiap hari itu dosa-dosa kita banyak ya teman-teman semua. Dosa mata, memandang gitu ya, dosa tangan mungkin ketika kita um, menyentuh sesuatu yang dibenci oleh Allah atau melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, atau dosa kaki melangkah ke tempat-tempat yang Allah tak suka atau yang Allah haramkan, telinga ketika kita mendengar segala sesuatu, wajah ini atau lisan misalnya kita mengucapkan sesuatu, maka gugurlah dosa-dosa itu dengan wudhu yang kita lakukan. Bahkan kalau teman-teman ingat, orang-orang yang tidur dalam keadaan suci, tidur dalam keadaan wudhu, nah ini dibiasakan ini, tidur dalam keadaan wudhu. Maka faedahnya atau manfaatnya adalah didoakan dan dimintakan ampunan oleh para malaikat. Dan kita tahu malaikat-malaikat ini doa yang mustajab. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, siapa saja yang malam dalam keadaan suci, maka satu malaikat bermalam bersamanya dan tidaklah dia terbangun satu saat pun di waktu malam kecuali malaikat itu akan berdoa, ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampunilah si fulan ini ya Allah, sebab dia tidur dalam keadaan bersuci. Bayangkan sesuatu yang kita anggap remeh ya teman-teman semua, berwudu sebelum tidur, itu beda dengan orang-orang yang tidak berwudu sebelum tidur. Ketika dia berwudu, kapanpun dia bangun tengah malam, maka malaikat senantiasa bersama dengannya. Kenapa? Karena satu malaikat bermalam bersama dengan dia juga. Jadi setiap kali dia terbangun, kadang-kadang kita tidur malam, kita terbangun, kemudian kita terkejut gitu ya. Ternyata itu ada malaikat yang berdoa untuknya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah dia tidur dalam keadaan berwudu. Bayangkan kalau kita meninggal dunia dalam keadaan berwudu pada saat tidur loh, teman-teman semua. Kan kalau kita tahu mati itu dalam keadaan tidur kecil kan. Uma cerita sedikit, mohon izin sebelum Uma lanjutkan. Ayah Uma 4 tahun yang lalu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'fu anhu, 4 tahun yang lalu beliau meninggal dalam keadaan tidur. Meninggal dalam keadaan tidur. Kalau kita ini tidur, mati kecil kita bangun lagi. Tapi ada orang yang tidur ya nggak bangun-bangun gitu. Sama seperti ayahnya Uma ketika tidur nggak bangun-bangun. Maka alhamdulillah beruntunglah orang-orang yang punya kebiasaan ketika tidur dia dalam keadaan suci. Masya Allah. Kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Begitu ya teman-teman. So, kita nggak pernah tahu kan apa yang terjadi pada saat kita tidur. Jadi memang nasihat juga buat di rumah sih. Maksudnya Uma juga bukan orang yang kadang-kadang lupa juga, kadang-kadang lalai juga gitu ya. Makanya setiap kali Uma ceramah ini sebenarnya sedang menceramahi diri sendiri, banyak juga lalainya. Jadi salah satu manfaat atau faedah dari berwudu selain digugurkan dosa-dosanya ketika kita wudu dalam keadaan sebelum tidur,
maka malaikat-malaikat akan senantiasa mendoakan kita. Dan kita ingat bahwa teman-teman, kalau orang tidur itu Rasulullah gambarkan sebagai orang yang memiliki beberapa ikatan, ya kan, beberapa belenggu. Namun kalau kita terbangun, kita berwudu, maka belenggu-belenggu atau ikatan-ikatan itu akan lepas. Dan apapun hajat dan keinginan kita akan terkabul. Kata Rasulullah apa? Dua orang laki-laki dari umatku di mana salah seorangnya bangun malam dan membawa dirinya untuk bersuci, bangun malam dan dia berwudu, sementara dia jadi kalau orang tidur itu kan ada ikatan-ikatan syaitan, kan terbelenggu dengan ikatan-ikatan syaitan. Kemudian ketika dia berwudu, maka terlepaslah ikatannya. Kata kata Rasulullah, ketika berwudu dia membasuh tangannya, terlepaslah satu belenggu. Ketika berwudu membasuh wajahnya, maka terlepaslah belenggu lainnya. Ketika berwudu mengusap kepalanya, maka terlepaslah belenggu atau ikatan lainnya. Begitu. Ketika membasuh kedua kakinya, maka terlepaslah belenggu-nya atau ikatnya. Kemudian Rabb berfirman kepada mereka, lihatlah hamba-hambaku ini, apapun yang diminta hambaku, maka aku kabulkan permintaan untuknya. Jadi salah satu yang lainnya dari faedah kita berwudu, uh, keinginan-keinginan kita ketika kita tidur, kemudian kita berwudu, ketika bangun berwudu, maka keinginan-keinginan kita akan terkabul. Jadi sebelum tidur berwudu, ketika bangun tidur berwudu. Begitu teman-teman semua. Masih dalam hadis-hadis Rasulullah yang lain sebelum kita bahas ayat Quran ya berkenaan dengan wudu. Uh, apa kata Rasulullah SAW pada saat itu bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian membuat Allah menghapus kesalahan dan derajat kalian? Kata para sahabat, tentu saja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Menyempurnakan wudhu, lalu bersabar menghadapi perkara yang tidak disenangi dan memperbanyak langkah ke masjid dan menaiki sholat setelah. Jadi misalnya setelah sholat maghrib, jangan buru-buru pergi dari masjid. Misalnya teman-teman sholat di masjid, tunggu dulu sampai sholat isya. Nah, antara sholat satu dengan sholat lainnya, maka itu adalah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat, termasuk wudhu. Masya Allah ya, ternyata banyak ya hikmah dari berwudhu ya teman-teman semua. Diangkatnya kesalahan atau dihapuskannya kesalahan, dan diangkat derajat. Kemudian doa-doanya dikabulkan oleh Allah SWT, dijaga oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat, Masya Allah. Begitulah beberapa faedah atau manfaat atau keutamaan dari berwudu. Lalu, teman-teman tahu nggak bahwa nanti di hari akhir, di hari kiamat, wajah-wajah kita itu beda-beda. Ada yang wajahnya terang, bercahaya, ada yang wajahnya gelap. Nah, salah satunya itu disebabkan karena kebiasaan wudhu di dunia. Wudhu itulah yang akan menjadi cahaya dan sinar di hari akhir, di hari kiamat nanti. Dan bekas-bekas wudhu itu nanti jadi cahaya, teman-teman semua. Jadi putih, jadi cahaya. Terlihat itu. Jelas terlihat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyarankan untuk kita biasanya untuk melebihi bagian anggota tubuh yang dibasuh pada saat berwudhu. Gitu ya. Hal ini dikisahkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, dalam riwayat Abu Hurairah. Pada suatu ketika ada seorang sahabat namanya Nuaim ibnu Abdullah. Uh, mendapati Abu Hurairah sedang berwudu di masjid pada saat itu dan terlihat mengangkat kedua lengan atasnya. Kemudian Abu Hurairah menghadap kepada Nuaim lalu mengatakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umat kepada hari kiamat adalah disebutnya al-ghur dan al-muhajjalun. Al-ghur dan al-muhajjalun. Apa itu? Karena bekas wudhu. Siapa saja yang mampu memanjangkan ghurnya, maka lakukanlah. Apa itu ghur? Ghur itu dikatakan adalah warna putih yang ada pada kening-kening kuda gitu, warna putih. Dan muhajjal itu warna putih yang ada pada kedua tangan dan kaki. Jadi maksudnya apa? Orang-orang yang berwudhu, maka akan terlihat cahaya pada bekas wudhunya di hari kiamat nanti. Ya, oleh karena itu nanti kelihatan tuh orang-orang nanti di hari akhir kelihatan orang-orang yang bercahaya, mudah dikenali karena cahaya yang ada dari wajah dan badan mereka. Itu keutamaan dari wudhu. Kita sudah bahas awal keutamaan dari wudhu. Nah, sekarang sebenarnya teman-teman sudah tahu, cuma mau ulang sedikit saja ya. Tata cara berwudhu, teman-teman tahu ya. Kalau kita lihat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meminta diambilkan air wudhu lalu berwudhu. Cara wudhunya gimana? Membasuh kedua telapak tangan 3 kali, ya. Kemudian berkumur, langsung menghirup air ke hidung, lalu mengeluarkannya. Ya kan, jadi ketika minum kumur air langsung menghirup ke hidung,
Lalu habis itu sudah 3 kali, setelah itu membasuh wajah 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan hingga ke siku 3 kali, membasuh tangan kiri ke siku hingga 3 kali, mengusap kepala dan telinga, bisa dilakukan 1 kali ya teman-teman semua. Kemudian membasuh kaki kanan hingga ke mata kaki 3 kali, kaki kiri juga seperti itu. Ya, kemudian dikatakan barang siapa berwudu, kata Rasulullah, seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi wudu ini teman-teman minta pada Allah untuk dan teman-teman berusaha untuk sempurna dalam melakukannya karena berkenaan dengan sholat nanti ya. Kita lihat dulu syarat sah ya, syarat sahnya. Wudu ini paling penting ya untuk teman-teman lakukan, sempurnakan wudu karena teman-teman akan melaksanakan ibadah sholat. Jadi kita tahu teman-teman semua sebelum wudu yang harus kita lakukan itu pertama syarat sahnya apa? Pertama niat dulu. Innamal a'malu binniyat ya, sesungguhnya perbuatan itu bergantung pada niat walaupun tidak disyariatkan untuk mengucapkannya ya. Jadi niat itu dalam hati sebetulnya. Kemudian sebelum wudu teman-teman ucapkan basmalah dulu. Apa kata Rasulullah, tidak sah wudu dan tidak ada wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Sebelum wudu niat dulu kemudian baca basmalah. Kemudian wudu dengan anggota tubuh yang sempurna. Begitu ya teman semua. Teman-teman lihat dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Apa kata Allah SWT? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, Al-Maidah ayat 6. Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu hingga siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Sedikit intermezzo sebelum Mama lanjutkan. Biasanya kalau teman-teman yang lagi umrah atau haji, kalau kita lagi di dalam Ka'bah itu, lagi di dalam Masjidil Haram atau di dalam masjid, itu kan jauh ya untuk kembali ke tempat wudhu atau kembali ke toilet gitu, jauh jalannya. Jadi bisa diakali dengan pakai spray, teman-teman semua. Teman-teman tahu spray kan, 1 botol itu. Teman-teman tinggal semprot aja. Nah, tadi apa dikatakan? Hendaklah mengerjakan basuhlah dengan mukamu, kemudian di spray taruh muka, di spray taruh tangan, di spray taruh rambut sampai kuping, di spray taruh kaki. Jadi itu cara wudhu yang mudah kalau teman-teman dalam keadaan sulit untuk keluar cari air gitu ya. Nah, biasanya Mas sering lihat tuh orang-orang yang umroh ataupun haji, mereka pasti bawa spray karena tiba-tiba di tengah dalam masjid tiba-tiba buang angin gitu ya, tiba-tiba batal wudhunya, dan banyak dari mereka yang mungkin tidur gitu ya, dengan begitu nyenyak sehingga batal wudhunya. Jadi mereka pakai spray supaya lebih supaya lebih simple, dan itu banyak dilakukan oleh banyak orang ya.